Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pelajaran sekolah sahabat kita kali ini berjudul Saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Pada pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Yesus bersaksi tentang dirinya, kemudian yang mendengarnya mempercayainya, dan kembali menjadi saksi bagi orang lain tentang apa yang dipercayainya dari Yesus. Pertama adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes 1 ayat 27-37. Yohanes Pembaptis katakan, dia adalah orang yang saya tidak layak membuka kasutnya. Yohanes juga katakan, dia yang utama telah ada sebelum aku ada, kata Yohanes Pembaptis. Lalu dia juga mengatakan, aku melihat roh turun dari langit dan tinggal di atasnya. Aku mendengar suara dari sorga berkata tentangnya. Dan Yohanes Pembaptis katakan, dia yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan untuk menegaskan itu, dia juga katakan, ia ini anak Allah. Itulah pernyataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dan yang tidak kalah penting adalah pernyataan yang Yohanes katakan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pernyataan ini penting disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis ingin menjelaskan tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini. Yaitu kedatangannya adalah untuk memberikan nyawanya berdasarkan Roma 10 ayat 45. Juga untuk mati bagi kita, Roma 5 ayat yang ke-6. Dan juga kedatangan Yesus adalah untuk memikul dosa-dosa kita berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 24. Inilah kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Kemudian kesaksian dari dua murid Yohanes Pembaptis. Mereka adalah Andreas dan Yohanes. Di dalam Yohanes 1 ayat 41. Kedua murid ini tentu mendengar tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis. Dan begitu mereka bertemu dengan Yesus, mereka berkata, di manakah engkau tinggal? Lihat ini, mereka percaya dengan apa yang mereka dengar dari Yohanes Pembaptis, dan mereka rindu untuk tinggal bersama dengan Yesus. Dan setelah mereka tinggal bersama dengan Yesus, mereka belajar dari Yesus. Kemudian, Andreas, begitu dia menerima kebenaran itu, dia berkata kepada saudaranya Simon, kami telah menemukan Mesias. Dan Andreas membawa Simon kepada Yesus. Simon adalah saudaranya. Kemudian kesaksian berikut adalah dari Filipus dan Nathanael. Di dalam Yohanes 1 ayat 43-46. Filipus, dia bertemu dengan Yesus dan kemudian Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus berasal dari Betsaida, tempat asal dari Andreas dan juga Simon. Lalu Filipus berkata tentang Yesus, dia yang disebut oleh kitab Taurat dan oleh para nabi. Ini penjelasan Filipus tentang Yesus. Dan dia juga katakan, Yesus dari Nazaret. Apa yang terjadi kepada Filipus setelah dia menerima kebenaran? Reaksinya adalah dia mengajak Nathanael untuk bertemu langsung dengan Yesus, untuk melihat Yesus. Lalu pada waktu Yesus dipertemukan dengan Nathanael, Yesus berkata kepada Nathanael, Nathanael, aku mengenal engkau karena sebelum Filipus memperkenalkan aku dengan engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pernyataan itu sangat menggugah hati Nathanael. Dan Nathanael langsung menyambut dan berkata, Yesus, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Nathanael merasa ada hal yang diketahui oleh Yesus dari dirinya, yakni ketika dia sedang belajar di bawah pohon ara, dia berdoa dan menyelidiki kebenaran. Dan bagi Nathanael ini sangat menggugah hatinya. Saksi berikutnya adalah Nikodemus. Dia orang Farisi, dia anggota Sanhedrin. Dalam Yohanes 3 ayat 1-21. Nikodemus memanggilnya dengan sebutan Rabi. Ini panggilan keilahian bagi Yesus. Namun ketika ia masih ragu kepada Yesus sebagai Mesias, dia datang kepada Yesus langsung, walaupun pada malam hari. Lalu kemudian dia berkata, engkau datang sebagai guru, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Ini pernyataan Nikodemus tentang Yesus. Kemudian, setelah bertemu dengan Yesus, belajar dari Yesus, apa yang terjadi kepada Nikodemus?
Nikodemus adalah orang yang membela Yesus di hadapan Sanhedrin. Nikodemus juga datang ketika mayat Yesus akan dikuburkan, ketika diturunkan dari salib. Dia datang membantu. Dan juga dia datang membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu untuk meminyaki Yesus. Inilah reaksi yang terjadi kepada Nikodemus ketika dia menerima kebenaran dan mengakui Yesus adalah Mesias. Apa prinsip penting dari kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang yang kita sudah pelajari tadi? Pertama, ketika Alkitab sudah menyatakan bukti mengenai keilahian Yesus, jangan memilih untuk menjadi orang yang selalu ragu. Karena itu hanya akan membuat Anda terbungkus dalam kegelapan. Kemudian yang kedua, kita mungkin tidak bisa berargumen menjelaskan tentang Yesus dengan argumen teologi ataupun dengan filsafat. Tapi kita cukup mengundang orang lain datang dengan ramah untuk menemukan Yesus dalam kehidupan pribadi mereka. Seperti Filipus mengajak Nathanael bertemu dengan Yesus, seperti Andreas mengajak Simon Petrus saudaranya untuk bertemu dengan Yesus. Kemudian yang ketiga, ketika kebenaran itu diterima, maka kebenaran itu tidak akan berhenti bagi diri sendiri. Pasti akan ada kerinduan untuk membagikannya kepada orang lain. Bagaimana dengan Anda? Apakah kita memiliki kerinduan yang sama untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain sehingga mereka mengenal Yesus secara pribadi? Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Semoga menolong Anda untuk memahami pelajaran ini dan memperoleh berkat dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.